Momen liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025-2026 tinggal menghitung hari. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-1 Natal 2025 atau tepatnya tanggal 24 Desember 2025. Sementara puncak arus balik akan terjadi H+1 Tahun Baru 2026, tepatnya 2 Januari 2026. Menurut Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, prediksi masyarakat yang melakukan mudik Nataru 2025-2026 mencapai 119,5 juta orang atau sekitar 42,01% dari total penduduk di Indonesia. Lebih rinci, jumlah pergerakan pemudik di arus mudik Nataru 2025-2026 diprediksi mencapai 17,18 juta orang, sedangkan jumlah pergerakan pemudik di arus balik Nataru 2025-2026 diprediksi mencapai 20,81 juta orang. Dudi juga menjelaskan pergerakan terbesar dari wilayah asal atau keberangkatan diprediksi masih terjadi di provinsi terpadat di Indonesia, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara tujuan pemudik berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Yogyakarta. Untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025-2026, Kemenhub akan menyelenggarakan posko terpadu angkutan Nataru mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Ada 2 isu penting yang perlu diantisipasi pada masa angkutan Nataru 2025-2026, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrim. Usai mengunjungi korban bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto memberikan beberapa arahan kepada Menteri dalam penanganan banjir. Arahan yang diberikan diantaranya penunjukan kepada staf Angkatan Darat sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, menghapus utang KUR dan perbaikan sawah, prioritaskan pasokan listrik, BBM, dan LPG. Tak hanya itu, anggaran juga akan ditambah 4 miliar rupiah per kabupaten kota, serta proyek khusus pakaian untuk korban bencana hingga meminta pejabat tidak memperkaya diri saat bencana. Pemerintah akan menerapkan ketentuan devisa hasil ekspor baru pada 1 Januari 2026. Hal ini menyusul revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 terkait perubahan kedua tentang devisa hasil ekspor dari sumber daya alam. Revisi PP 8 Tahun 2025 DHE SDA akan mewajibkan penempatan DHE falas para eksportir hanya ke himpunan bank milik negara atau Himbara per Januari 2026. Selain itu, ketentuan terbaru lainnya adalah batas konversi DHE falas ke rupiah diturunkan dari 100% menjadi paling banyak 50%, diikuti dengan perluasan penggunaan falas untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa tidak terbatas hanya pada barang yang tidak bisa diproduksi domestik dan kebutuhan modal kerja. Eksportir juga dapat menempatkan dana pada SBN falas yang diterbitkan di domestik. Seiring dengan itu, pemerintah menerbitkan SBN falas di domestik untuk menampung ekses falas dari DHE sekaligus pendalaman pasar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak segan menaruh mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik-pabrik. Ini dilakukan untuk memastikan pembayaran cukai dilakukan secara benar. Langkah ini juga rencananya akan dimulai pada awal tahun depan dan ditargetkan dapat dijalankan penuh pada Mei atau Juni 2026. Seperti diketahui, Bea Cukai tengah melakukan perbaikan layanan dan organisasi, menyusul banyaknya kebocoran dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Purbaya bahkan berjanji akan menerapkan sistem baru yang canggih untuk menghalau tindakan impor ilegal hingga under invoicing dari eksportir dan importir. Purbaya juga menambahkan, Bea Cukai akan menerapkan sistem kecerdasan buatan di setiap pelabuhan untuk memperkuat pengawasan dan meminimalkan praktik curang seperti under invoicing. Ekonomi Jepang berkontraksi lebih cepat dari perkiraan awal dalam 3 bulan hingga September, terutama karena data baru yang menurunkan angka belanja modal. Data dari kantor kabinet menunjukkan produksi domestik bruto Jepang menyusut 2,3% secara tahunan, laju tercepat sejak kuartal ketiga tahun 2023.
Konsumsi swasta naik tipis 0,2%, sementara belanja modal turun 0,2% jauh dari perkiraan. Permintaan domestik menahan pertumbuhan 0,4 poin, investasi perumahan tertekan aturan efisiensi energi baru, namun kontraksi sedikit membaik menjadi 8,2% dari 9,4%.